Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara online. Salawat serta salam dapat tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Bapak Walim Mkom selaku dosen pembimbing yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya cintai. Kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek yang bertemakan alat musik dan jasa kursus. Langsung saja untuk penjelasan pertama tentang latar belakang akan dijelaskan oleh Saudari Aan. Oke, latar belakang. Penerapan teknologi informasi mempunyai manfaat yang banyak bagi suatu perusahaan. Salah satu di antaranya yaitu dalam proses pengolahan data akan lebih cepat, tepat, dan akurat dibandingkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain manfaat dari penerapan teknologi informasi, penerapan sistem informasi akuntansi juga sangat diperlakukan dalam suatu perusahaan, baik bidang jasa, dagang, dan manufaktur. Penerapan sistem informasi akuntansi secara tidak langsung, perusahaan akan terbantu dalam proses pengolahan data dari mulai transaksi hingga pembuatan laporan keuangan secara tepat, cepat, dan akurat. Penerapan teknologi informasi ini sangat bermanfaat dikarenakan proses pelayanan terhadap konsumen serta dalam proses pembuatan suatu laporan akan lebih efektif dan efisien. Toko Alat Musik Bosku merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan dan jasa pelayanan kursus. Toko Alat Musik Bosku dalam pengolahan data alat musik sudah menggunakan suatu aplikasi Zahir Accounting, serta dalam pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran per hari sudah terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara penyusunan laporan keuangan pada toko alat musik Bosku dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting? Bagaimana melakukan banyak penginputan transaksi data produk, data customer, saldo awal, dan laporan keuangan dengan waktu seefisien mungkin? Apakah aplikasi Zahir Accounting cukup membantu dalam penginputan keuangan toko alat musik Bosku? Nah, dari seluruh rumusan masalah ini yaitu mencari solusi dalam masalah tersebut. Jadi, solusi penyusunan keuangan menginput transaksi seperti saldo awal, laporan keuangan, dan laporan lainnya dalam menggunakan Zahir ini dengan waktu yang seefisien mungkin. Batasan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut, maka ruang lingkupnya terfokus pada masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi pencatatan transaksi keuangan harian beserta laporannya. Laporan yang akan dihasilkan disajikan bulanan sesuai dengan kebutuhan toko alat musik Bosku. Laporan keuangan yang dibuat meliputi arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil laporan keuangan juga digunakan untuk membantu perusahaan sebagai pengambil keputusan bagi pihak manajemen perusahaan. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara menyusun laporan keuangan pada toko alat musik Bosku. Maka tujuan yang hendak dicapai adalah menyusun laporan keuangan pada toko alat musik Bosku menggunakan aplikasi Zahir Accounting yang menghasilkan laporan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup adalah membuat rancangan program, memahami program, dan mempraktikkan program dengan aplikasi Zahir yang bertujuan agar isi materi tersebut tidak kemana-mana sehingga yang kita fokuskan hanya memahami program, mempelajari program, dan mempraktikkan program melalui aplikasi Zahir. Landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum bagian keuangan pada toko alat musik Bosku dan landasan teori yang terbentuk langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah teori mengenai pencatatan data-data perusahaan dan pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK revisi tahun 1998. Standar Akuntansi Keuangan SKA merupakan pedoman bagi siapa saja dalam penyusunan laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Studi kasus toko alat musik Bosku. Informasi perusahaan. Toko alat musik Bosku adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan alat musik dan jasa kursus dengan menjual berbagai jenis alat musik. Selain toko musik, kami juga membuka lembaga kursus yaitu kursus alat musik tradisional dan bahasa modern. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2015 dan perusahaan ini melakukan pencatatan keuangan menggunakan software Zahir Accounting pada tahun 2019. Berikut rincian perusahaan. Nama perusahaan, Toko Alat Musik Bosku. Alamat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 29, Bandung, Indonesia. Kode pos 40111. Nomor telepon 025113121116. Fax 025113121117. Email bosku123@gmail.co.id. Website bosku.com. Bidang usaha perdagangan umum. Sebelumnya, buka aplikasi Zahir terlebih dahulu. Jika akan membuat data baru, maka membuat data baru. Sebelumnya, kelompok kami sudah membuat data baru, maka klik data sebelumnya.
klik OK. Kemudian, mengisi data customer. Klik modul data-data, pilih data nama alamat, lalu klik input ID C0001, perusahaan alat musik nada, tipe customer, telepon 02155555444. Kemudian mengisi alamat. Alamat Jalan Srengseng nomor 8 Jakarta, Kota Jakarta, Negara Indonesia. Sudah selesai? Lalu klik rekam. Dan seterusnya sesuai dengan data yang ada. Kemudian klik data vendor. Klik modul data-data. Lalu input ID V0001, perusahaan PT Nuansa Musik, tipe vendor, telepon 0212450123, alamat Jalan Apel nomor 21 Jakarta, Kota Jakarta, Negara Indonesia. Sudah selesai? Lalu klik rekam dan seterusnya sesuai data yang ada. Dan ini data-data yang ada, yang sudah ada. Kemudian mengisi data persediaan. Sebelumnya tutup dulu. Klik modul persediaan. Pilih data produk. Input nama barang. Kode barang P0006. Deskripsi, angklung, kelompok barang, alat musik. Jika sudah, maka klik rekam dan lanjut sesuai data yang ada. Di sini ada data-data persediaan barang, ada angklung, gitar, harmonika, kecapi, suling bambu, dan pianika. Ini boleh tutup dulu. Kemudian mengisi saldo awal akun. Klik menu setting, pilih saldo awal, lalu klik saldo awal akun. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya, input saldonya sesuai dengan nama akunnya. Jika telah semua terinput, pastikan nilai historial balancing sebesar 0. Jika tidak 0, maka penginputan saldo awal akun masih ada kesalahan. Dan silakan koreksi kembali jika sudah selesai. Klik rekam. Di sini saldo awal akunnya ada kas kecil 0, kas 22 juta, bank 30 juta, piutang usaha 9 juta, persediaan 1 17 juta, asuransi dibayar di muka 3 juta, selanjutnya kendaraan 100 juta, dan akumulasi penyusutan kendaraan 9 juta. Kemudian hutang usaha 5 juta. Selanjutnya hutang gaji 15 juta dan hutang bank 62 juta. Modal disetor 80 juta. Kemudian laba ditahan 28 juta. Dan selesai. Hasilnya akan 0 karena sudah balance. Maka klik rekam. Selanjutnya, saya akan mengisi saldo awal piutang, saldo awal hutang, saldo awal persediaan, dan bukti kas keluar. Yang pertama, untuk mengisi saldo awal piutang usaha, caranya yaitu kalian klik setting.
pilih saldo awal. Klik saldo awal piutang usaha. Kalian akan melihat tampilannya seperti ini, lalu klik baru. Klik nama pelanggan, contohnya ID C0001 dengan nama alat musik nada, lalu klik OK. Nah, sebelumnya kelompok kami sudah membuat data dengan nama perusahaan yaitu Toko Alat Musik Bosq. Selanjutnya sesuaikan tanggal. Misalkan tanggal 2 Desember 2018, lalu klik OK. Masukkan invoice-nya yaitu INFC 0007 dan masukkan nilai hutangnya sebesar 2 juta rupiah. Lalu klik rekam. Nah, setelah selesai mengisi saldo awal piutang usaha, kalian klik tutup. Selanjutnya, untuk mengisi saldo awal hutang usaha yaitu klik setting, pilih saldo awal, klik saldo awal hutang usaha. Kalian akan melihat tampilan awalnya seperti ini, lalu klik baru. Klik nama pemasuk, contohnya ID P0001 dengan nama PT Nuansa Musik. Lalu klik OK. Sesuaikan tanggalnya, misalkan tanggal 3 Desember 2018, lalu klik OK. Dan masukkan invoice-nya yaitu INFC 0008 dan masukkan nilai piutangnya sebesar 3 juta rupiah. Lalu klik rekam. Setelah selesai mengisi saldo awal hutang usaha, kalian klik tutup. Selanjutnya, untuk mengisi saldo awal persediaan, caranya kalian klik setting kembali, lalu pilih saldo awal, lalu klik saldo awal persediaan. Kalian akan melihat tampilan awalnya seperti ini. Lalu klik baru. Klik kode barang, contohnya kode P0007 dengan deskripsi piano. Lalu klik OK. Lalu isikan stok awalnya 10. Kemudian untuk harga pokok satuannya yaitu 5 juta. Setelah selesai seperti ini, klik rekam. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu kalian klik tutup. Selanjutnya, untuk membuat bukti kas keluar yaitu kalian pilih menu kas dan bank. Klik kas keluar. Kalian akan melihat tampilan awalnya seperti ini, kemudian klik baru. Kemudian pilih akun kas yang akan dipakai, contohnya bank. Kemudian pilih penerimanya, contohnya ID C001 dengan nama alat musik nada. Lalu klik OK. Isikan tanggal terlebih dahulu, contohnya 5 Juli 2020, lalu klik OK. Klik 2 kali di akulasi dana, pilih kode dengan nama akunnya dan contohnya kalian akan pakai kas, lalu klik OK. Klik berapa nilainya, yaitu contohnya 4 juta. Lalu klik sebesar, maka akan terisi otomatis. Setelah seperti ini, kalian klik rekam. Selanjutnya yaitu untuk pengisian kas keluar. Pertama, kalian klik kas keluar, lalu klik tambah data. Lalu di sini akun kasnya diganti menjadi kas. Penerimanya yaitu bagian kepala kebersihan dengan nomor akun yaitu 61000061 dengan nama akun biaya kebersihan dan keamanan dengan nilai 2 juta. Lalu klik rekam.
Untuk selanjutnya yaitu pembayaran piutang usaha. Di sini kalian klik penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha dan tambah data. Klik OK. Nah, di sini akun kasnya diganti menjadi akun bank, lalu dari sumber Makmur Musik, dan nomor invoice-nya yaitu kita pilih yang INVC 003, lalu klik OK, dan rekam. Selanjutnya yaitu untuk pembayaran hutang. Di sini kalian klik pembelian, lalu kalian klik pembayaran hutang usaha dan klik tambah data. Di sini akun kasnya yaitu bank. Dari penerima yaitu PT Citra Musik, lalu klik OK. Dan nomor invoice-nya yaitu INFF 002 dengan saldo 1 juta, lalu klik OK. Jumlah yang harus dibayarnya itu 1 juta. Ini kalian klik 1 juta, lalu klik OK. Yang selanjutnya yaitu penjualan secara kredit. Di sini kalian klik penjualan, lalu klik invoice penjualan dan tambah data. Di sini nama pelanggannya yaitu Sumber Makmur Musik, lalu klik OK. Nama barang yang akan dibeli yaitu suling bambu, lalu klik OK. Nah, kami di sini hanya membeli satu barang yaitu suling bambu dengan pitch-nya 5 dengan harga yaitu 1 juta. Lalu selanjutnya klik rekam. Selanjutnya, kita akan melakukan pembayaran piutang. Pilih menu penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Setelah itu klik baru. Akun kasnya bank, dari Maya Musik, lalu OK. Memonya penerimaan dari Maya Musik. Nomor invoice-nya PJ 1004. Lalu klik OK. Tanggalnya 28/12/2019, saldonya 4.950.000. Setelah semuanya selesai, klik sebesar. Otomatis dia akan mengikuti yang ada di saldo. Setelah selesai, klik rekam. Selanjutnya pembelian secara tunai. Pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Lalu klik baru. Nama pemasoknya PT Citra Musik. Lalu klik OK. Selanjutnya, nomor barang. Nomor barangnya yaitu P003, deskripsinya gitar. Diterimanya 3 pieces. Harganya 1 juta rupiah, 1.500.000. Klik totalnya, akan secara otomatis menjadi 4.500.000. Selanjutnya, nomor barang P004 dengan pianika. Lalu OK. Diterimanya 5 pieces. Harganya 400.000. Lalu totalnya akan otomatis menjadi 2 juta rupiah. Setelah itu, klik di bawah.
Lalu akan muncul total setelah pajak dan saldo terhutang. Lalu rekam. Selanjutnya pembayaran hutang, pilih menu pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang. Pembayaran hutang usaha, lalu klik baru, akun kasnya bank, penerimanya PT Kencana Musik, lalu oke. Memonya pembayaran kepada PT Kencana Musik. Nomor invoice-nya PBO 0002. Tanggalnya 23/12/2019. Saldonya sudah tertera. Setelah semuanya selesai, kita klik sebesar. Lalu akan mengikuti saldo. Setelah itu, klik rekam. Selanjutnya, penambahan modal dari pemilik. Pilih menu kas dan bank. Kemudian pilih kas masuk. Lanjut, klik baru. Akun kasnya bank. Dari Pak Japar. Kita cari dulu Pak Japar. Nah. Lalu oke. Kodenya. Lalu nama akun bank. Lalu klik OK. Nilainya 50 juta rupiah. Setelah itu, klik sebesar, maka otomatis akan mengikuti nilai yang ada di bawah. Lalu tanggalnya sudah benar. Penjualan secara tunai, pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha dan klik baru. Nama pelanggan, Lala Musik. Oke. Terus lanjut nomor barang. Oke. Isi harga, lanjut dikirim 5, harga 1 juta, lalu rekam, kemudian pilih penerimaan barang dan klik baru. Masukkan nama pemasok, Kencana Musik, nama barang, angklung, diterima 5, harga 1 juta. Lanjut, Yanika, diterima 5, harga 400.000. Lalu rekam, bukti kas keluar, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar dan klik baru. Lakukan pengisian sesuai data transaksi perusahaan dan klik rekam. Dari PT Aramba.
besar. Termasuk kas. Lalu jasa kursus angklung dan suling bambu, pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk dan klik baru. Dari Bella Rismawati. Sudah. Secara kredit. Pilih menu penjualan, kemudian pilih info penjualan dan klik baru. Nah, pelanggan Maya Musik, cari nama barang angklung, dikirim 3, harga segitu. Kemudian gitar 2, harga 2 juta. Lalu rekam. Selanjutnya kas masuk. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk, lalu klik baru. Lakukan pengisian sesuai data transaksi perusahaan dari liburan penjualan. Oke. Kemudian klik. Selanjutnya kas keluar. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, klik baru. Lakukan pengisian sesuai data transaksi perusahaan. Lalu klik rekam. Retur penjualan, pilih menu pembelian, kemudian pilih retur pembelian, klik baru. Masukkan nama pemasok. Suling bambu. Selanjutnya kas masuk. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas masuk, klik baru. Lakukan pengisian sesuai data transaksi perusahaan. Alat musik nada, klik OK. Lalu klik rekam. Selanjutnya kas keluar. Pilih menu kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, klik baru. Lakukan pengisian sesuai data transaksi perusahaan. Klik OK. Lalu klik rekam. Saya akan menjelaskan kesimpulan. Dalam penerapannya, aplikasi Jahir Accounting versi 6 sudah cukup baik dan dapat dikatakan user-friendly. Output yang dihasilkan dalam penerapan aplikasi Jahir Accounting versi 6 sudah terbilang baik. Terlihat dari kualitas informasi yang dihasilkan telah mencapai 70% ke atas. Hal itu menyatakan bahwa dari segi kualitas informasi yang dihasilkan sudah cukup baik. Namun, harus terus diperbaiki agar kualitas informasi yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan terus update. Poin kedua,
Dengan adanya aplikasi Jahir Accounting versi 6 ini, toko alat musik BOSQ lebih mudah dalam proses pengolahan data, lebih cepat, tepat, dan akurat. Penggunaan Jahir Accounting ini juga secara tidak langsung sangat membantu dalam proses pengolahan data dari mulai transaksi hingga pembuatan laporan keuangan secara tepat, cepat, serta akurat. Bukan hanya itu, penggunaan Jahir Accounting juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan dan mengetahui kinerja ekonomi serta kondisi perusahaan. Selanjutnya, saran. Sebaiknya, kita harus teliti dalam melakukan penginputan data ataupun transaksi, dan juga harus benar-benar memperhatikan kode akun, banyak digit, dan yang lainnya agar tidak salah dalam melakukan penginputan. Karena jika salah sedikit saja, akan berpengaruh terhadap analisa laporan keuangan dan laporan keuangan secara keseluruhan.